Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin ashr. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah karena pada saat ini kita sudah masuk pada salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran minha arba'atun. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, di mana amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat banyak keistimewaan, terutama pada 10 hari-hari pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ulama berpendapat malam-malam yang 10 itu adalah malam-malam pertama di bulan Dzulhijjah. Bersumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malam-malam pertama di bulan Dzulhijjah ini menandakan kemuliaan dan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni ayyamul usr. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menghendaki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad fisabilillah? Rasul menjawab, tidak juga dengan jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min jalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang berangkat untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya, yakni mati syahid. Subhanallah, sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Inilah keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang keutamaannya lebih utama daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberi kesempatan hidup pada 10 hari
bulan Dzulhijjah ini. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Cara bersyukurnya adalah dengan menggunakan bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ibadah yang harus kita perbanyak dalam rangka bersyukur kepada Allah di bulan Dzulhijjah ini adalah yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, "I'lam annahu yustahabbu iktsarum minal adhkar fi hadzal ashri ziyadatan ala ghairi." Ketahuilah bahwasannya disunahkan memperbanyak zikir pada 10 awal bulan Dzulhijjah dibanding hari-hari lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang diketahui. Oleh karena itu, perbanyak zikir kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Perbanyak bacaan tahlil, la ilaha illallah, bacaan tahmid, alhamdulillah, dan bacaan takbir, Allahu Akbar. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan apa lagi yang harus kita kerjakan dalam rangka mengisi malam-malam pertama bulan Dzulhijjah? Amalan yang kedua yang harus kita kerjakan adalah saum, yaitu puasa. Terutama saum pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan saumu yaum Arafah, puasa Arafah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian beliau menjawab, "Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, inilah keutamaan puasa Arafah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah dalam rangka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi amalan yang harus kita kerjakan dalam rangka mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Amalan selanjutnya adalah melaksanakan umroh dan haji. Tentu ini bagi orang yang mampu, baik secara finansial, dia punya bekal, kemudian ada kendaraannya, kemudian aman dalam perjalanannya, dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Jika kita mampu melaksanakan haji dan umroh, kerjakanlah umroh dan haji dalam rangka mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kemudian amalan apa lagi yang harus kita kerjakan dalam rangka mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini?
Amalan selanjutnya harus kita kerjakan adalah berkurban pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang sangat besar, maka untuk mensyukurinya fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban adalah amalan sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Maka jika kita mampu untuk berkurban, laksanakanlah kurban sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, itulah beberapa amalan sholih yang harus kita kerjakan dalam rangka mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka karena itu, mari kita gunakan bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari kemaksiatan, perbanyak ketaatan. Ingatlah pesan indah dari Allah yang tersurat dalam surat At-Taubah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan bulan Dzulhijjah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal solih dan menghindari kemaksiatan. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah agar kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.